Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nyaman, Kak Hao. Bertemu lagi dengan saya Adila Lause dalam mata kuliah Teori Dasar Penerjemahan. Hari ini tema yang akan kita bahas adalah teknik penerjemahan menurut Molina dan Albir. Ini mereka mencetuskan teori ini di tahun 2002. Oke. Untuk pertemuan ketujuh ini, CPMK yang harus kalian kuasai di akhir pelajaran adalah mampu mengimplementasikan teori dasar penerjemahan dan teknik penerjemahan dalam menerjemahkan sebuah kalimat. Oke. Nah, maka yang ingin saya tanyakan, apa itu teknik penerjemahan? Sebelum memasuki materinya, ada 5 karakteristik teknik penerjemahan yang dicetuskan oleh Molina Albir yang harus dipahami oleh para penerjemah gitu kan jika ingin menggunakan teknik yang mereka cetuskan gitu. Yang pertama adalah teknik penerjemahan berpengaruh terhadap hasil terjemahan. Kata kunci di sini adalah teknik lalu mempengaruhi hasil terjemahan gitu. Jadi teknik apa yang kalian gunakan akan mempengaruhi hasil terjemahan. Berbeda ya dengan yang kita bahas kemarin di metode penerjemahan. Lalu ada teknik penerjemahan membandingkan BSU dengan BSA. Mau strategi, mau metode sama. Yang dibahas kita adalah BSU dengan BSA. Lalu berikutnya ada teknik penerjemahan berpengaruh terhadap satuan-satuan teks terkecil. Misalnya kata, frasa, dan kalimat. Kalau di metode kita melihat teks sebagai suatu kesatuan yang utuh gitu. Ya, tapi kalau dalam teknik penerjemahan, yang kita lihat adalah tataran kata, frasa, dan kalimat. Lalu, yang keempat, teknik penerjemahan bersifat diskursif atau logis alamiah dan kontekstual. Sering saya katakan bahwa ketika kalian menerjemahkan dari BSU ke BSA, pemilihan bahasa harus logis, lalu harus sesuai konteks gitu. Ini sepaham dengan yang diajarkan oleh Molina dan Albir. Teknik penerjemahan itu bersifat fungsional. Maksudnya fungsional di sini apa? Jadi, dalam anggaplah satu kalimat gitu ya, dalam satu kalimat yang sama, ketika digunakan dalam situasi yang berbeda, maka teknik yang digunakan itu pasti berbeda. Sehingga, karena teknik yang digunakan berbeda, ada kemungkinan hasil terjemahannya pun juga akan berbeda. Kalau kita ingat-ingat kembali, di pertemuan sebelumnya kita sudah bahas, sebelum menerjemahkan, kita harus tahu jenis teksnya itu apa, tujuan penerjemahan itu apa, sasarannya siapa. Nah, itu nanti yang akan mempengaruhi fungsional ini. Fungsinya terjemahan ini untuk apa? Ini yang dikatakan fungsional. Ini nanti ini sama halnya dengan ini, ya, sama. Jadi teknik penerjemahan, karena dia bersifat fungsional, ketika teknik yang digunakan berbeda, maka akan mempengaruhi hasil terjemahan. Seperti itu. Nah, di sini kalau kita lihat ada 18 teknik. Langsung saya sebutkan aja beberapa, tidak perlu menghitung-hitung lagi ya. Ada 18 teknik yang dicetuskan oleh Molina dan Albir. Banyak ya ternyata ya. Iya, kalau ideologi hanya 2, metode hanya 8. Kalau teknik ada 18. Gitu. Nah, ini harus kita pahami bersama maknanya apa, lalu perbedaannya apa, lalu perbedaan fungsinya seperti apa. Nanti kita akan bahas satu-satu di 3 pertemuan ke depan gitu ya. Oke. Nah, untuk pertemuan kali ini kita akan membahas tentang 3 teknik dulu ya. Saya pilihkan yang paling gampang dulu gitu. Jadi biar tidak terlalu panas. Ada peminjaman, lalu ada generalisasi dan deskripsi. Nah, kita bahas teknik yang pertama. Ada peminjaman dulu.
Seperti dengan katanya gitu, seperti dengan namanya, peminjaman atau borrowing itu adalah teknik penerjemahan yang diterapkan dengan cara meminjam istilah. Ini kata kuncinya di sini. Meminjam istilah dari mana? BSU. Gitu. Sama seperti ideologi, ideologi ada yang bercondong ke BSU, ada yang condong ke BSA. Teknik pun juga sama, ada teknik yang condong ke BSU, lalu ada teknik yang condong ke BSA. Nah, borrowing ini atau peminjaman adalah teknik yang lebih condong ke BSU. Kita lihat di sini. Nah, peminjaman atau borrowing itu terbagi menjadi dua jenis. Yang pertama ada pure borrowing, lalu ada naturalized borrowing. Apa yang dimaksud dengan pure borrowing? Pure borrowing itu adalah teknik penerjemahan yang meminjam murni tanpa mengubah apapun eh, susunan kata apa, susunan huruf gitu kan dari BSU. Kita lihat di sini contohnya kata sandwich. Ketika kita menerjemahkan menggunakan pure borrowing, kita pertahankan aja istilah itu sandwich tanpa mengubah kata apapun gitu kan. Lalu kita lihat contohnya dalam bahasa Mandarin. Ada kata jipao, nih hanzinya. Gampangnya gini, ketika dalam bahasa Mandarin, yang dinamakan pure borrowing adalah kalian menuliskannya ketika diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, yang kalian tulis adalah pinginnya tanpa menggunakan sengpiao. Gampangnya itu. Hanzinya begini, yang namanya pure borrowing dalam bahasa Mandarin adalah pinginnya. Udah kamu copy aja. Gitu. Nah, berikutnya naturalized borrowing. Naturalized borrowing itu eh, sama tetap meminjam, hanya saja pengucapannya atau susunan katanya disesuaikan dengan lidah dari penutur BSA. Contoh, di sini ada kata mixer. Dalam bahasa Inggris, penulisannya seperti ini. Dalam bahasa Indonesia, disesuaikan dengan lidah orang Indonesia, gitu kan. Jadi, menggunakan kata K dan S untuk mewakili X, gitu. Jadi mixer kayak gini. Lalu ketika dalam bahasa Mandarin, kalau pure borrowing itu murni kalian copy pinyin-nya, gitu ya. Cipau tetap cipau, tulisannya pakai Q dan P. Tetapi ketika menggunakan naturalize, karena disesuaikan dengan lidah penutur BSA, gitu kan, kata Q dan kata P itu diubah menjadi kata J dan B. Gitu, cipau, gitu ya. Ini seperti ini untuk peminjaman. Berikutnya ada generalisasi. Generalisasi itu adalah teknik penerjemahan dengan menerapkan istilah yang lebih umum atau netral dalam bahasa sasaran. Kata kuncinya adalah menerapkan istilah yang lebih umum. Gitu. Jadi menggunakan istilah yang lebih umum gitu. Contohnya seperti apa sih? Kita lihat di sini. Kalau dalam bahasa Inggris, this apartment is so big. Apartment. Kalau di sini kita tidak lazim menggunakan kata apartemen gitu kan. Apartemen itu kan uh, istilah khusus. Ada apartemen, ada rumah, ada kos-kosan kayak gitu. Ya kan ada macam-macamnya. Ada rusun, itu istilah khususnya. Ketika kita gunakan istilah yang lebih umum adalah tempat tinggal. Gitu. Ini istilah umumnya, ini istilah khususnya. Gitu. Jadi istilah khusus, kita cari istilah umumnya apa. Lalu di bawah ini ada Caca cai sui ko tian mai pingguo. Caca membeli buah di toko buah. Nah, kalau kita lihat di sini, kata pingguo itu kan apel. Apel. Tapi di sini kita, karena generalisasi adalah menerapkan istilah yang lebih umum, maka yang kita gunakan adalah buah. Apel adalah kata khususnya. Buah kan ada apel, ada jeruk, ada pisang, ada semangka, kayak gitu. Nah, kita gunakan istilah yang lebih umumnya. Berikutnya ada teknik penerjemahan deskripsi.
Teknik ini digunakan untuk menggantikan istilah atau ekspresi pada BSO dengan sebuah deskripsi dari bentuk dan atau fungsinya ke dalam bahasa sasaran. Nih, menggantikan istilah atau ekspresi dengan sebuah deskripsi gitu. Agak bingung, nanti kita lihat di sini contohnya. Ya, contohnya di sini. Many people like eat kimbap. Nah, untuk orang yang nggak ngerti, kimbap itu apa, gitu kan? Nah, kimbap di sini. Kita lihat deskripsinya. Makanan khas Korea yang terbuat dari nasi yang dicampur dengan berbagai bumbu dan digulung dengan rumput laut. Ini deskripsi. Kita lihat contohnya. Kimbap. Ini contohnya kimbap. Nah, untuk pembaca yang tidak mengerti apa itu kimbap, penerjemah bisa menggunakan istilah deskripsi. Karena kimbap ini adalah makanan dari Korea, di Indonesia tidak ada, gitu kan. Orang yang tidak tahu akan bingung ketika membaca terjemahannya. Kimbap itu apa, gitu kan. Nah, penerjemah menggunakan deskripsi dari makanan tersebut. Makanan khas Korea, asalnya kan dari Korea. Yang terbuat dari nasi, ini ada nasinya, yang dicampur dengan berbagai bumbu dan digulung dengan rumput laut, seperti itu. Atau bisa juga ini, Mulan cai tu loju. Mulan tinggal di rumah tradisional salah satu suku minoritas bla 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 bla. Ini apa gitu kan? Nah, kita lihat di sini. Yang tidak tahu dulu itu apa? Nih, ini rumah tradisional salah satu rakyat Tiongkok, rakyat Cina gitu ya. Nah, di sini karena orang yang tidak tahu, kita buat eh, deskripsinya untuk menggambarkan rumah ini. Mulan tinggal di rumah tradisional salah satu suku minoritas Tiongkok di Fujian yang rata-rata berbentuk lingkaran. Dalam satu dulo terdiri dari berbagai kepala keluarga. Ini dideskripsikan. Jadi bangunannya itu bentuknya seperti ini. Ada beberapa tingkat. Nah, satu dulo ini biasanya satu keluarga gitu kan, satu keluarga besar masih satu keturunan, mereka tinggal di masing-masingnya ada kamar-kamar gitu, ada dapurnya, tengah-tengahnya ini kosong. Nah, itu kalian gambarkan di sini. Ini yang namanya deskripsi. Oke, nah, sampai sini kita sudah belajar 3 dari 18 teknik penerjemahan. Ada peminjaman atau borrowing yang terdiri dari pure borrowing, naturalized borrowing, lalu ada generalisasi dan deskripsi. Nah, kalau kita lihat tadi, gitu kan, untuk pure borrowing itu condongnya berpihaknya ke BSO. Jadi ketika menerjemahkan sedekat mungkin dengan uh, istilah BSO gitu. Tapi kalau generalisasi dan deskripsi itu lebih berpihak ke BSA. Kalau walaupun nanti misalnya hasil terjemahannya itu agak melenceng dari makna yang diinginkan di BSU, tidak apa-apa. Yang penting eh, pembaca di BSA itu bisa memahami hasil terjemahan kita. Seperti yang sering saya katakan, sudah sering kita bahas juga, terjemahan yang baik gitu kan adalah ketika kita menggunakan ideologinya yang hmm, domestikasi gitu kan yang memihak ke BSA adalah terjemahan yang berpihak ke pembaca sasaran. Jadi ketika pembaca sasaran membaca hasil terjemahan kita akan terasa seperti bukan hasil terjemahan. Seperti itu. Nah, sekarang cuy, silahkan PR, carilah gambar atau foto nama-nama toko di Tiongkok atau Cina, nama merek dagang boleh, dan nama-nama istilah budaya yang hanya ada di Tiongkok dalam bahasa Mandarin. Lalu terjemahkan menggunakan teknik peminjaman, generalisasi, atau deskripsi. Masing-masing anak dua gambar. Nanti kita bandingkan bersama.
Ketika satu nama gitu kan diterjemahkan menggunakan peminjaman, generalisasi, atau deskripsi, itu ada perbedaan tidak? Seperti itu, ya. Oke, ada berubah nggak? Karena tadi kan kita bahas beda teknik, maka hasil terjemahannya akan berbeda. Seperti itu. Ya, dikumpulkan melalui laman Eldiru paling lambat hari Senin pukul 12 siang karena nanti kita bahas hari Selasa. 好，如果你们没有问题，那今天的课到这儿，你们好好学习，你们再见。